Warung sendiri. Sama siapa? Siapa itu? Nggak tahu. Murahan itu. Allahumma inni uminu bima ta'lamu annahul haqqu indaka Dari kemarin bawa ke gym abra'u ilaika ngambil besok itu ya udah gitu. Fotonya dia ada acara. annahul batilu indaka Soalnya temen gua bilang juga kan. Ahud inni jumala Kan bisa si Black kan. wala tutalibni Si Black adminnya nggak datang. bin tafsir Hah? Astaghfirullahaladzim Acara nikahan. wa atubu Si Endah yang perutnya menyang gitu. Astaghfirullahaladzim Astagfirullah wa atubu ilaih wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih wa atubu ilaih. nadimtu min kulli syarrin Kulli syarrin. ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh anna khairat dunya wal akhirati wal akhirati bi taqwallahi wa ta'atihi wa anna syarrad dunya anna syarrad dunya wal akhirati wal akhirati bi maksiatillah bi maksiatillah mukhalafatihi Muhammadin wa anna sa'ata atiyatun wa anna satiyatun la raiba fiha raiba fiha wa anna allaha yab'asu wa anna allaha yab'asu man fil qubur man fil qubur. ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh abduhu wa rasuluh. la ilaha illallah La ilaha illallah umli biha umli biha umri. la ilaha illallah La ilaha illallah adkhulu biha qabri adkhulu biha qadri. la ilaha illallah La ilaha illallah
astaghfirullah Wa atubu ilallah. wa atubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan. Baru datang ada buah. Itu yang kemarin. Iya. Sini dikit dah. Ya iya dong, gini dikit. Nah. Nggak mau ngalah. Cakep begini loh, jauh benar, apa? Kemarin dikit. Lu katanya malam mau datang, tai kan? Mana? Tai kan melu. Lihat lo. Udah macam mana? Udah masak banyak. Malaman baru datang. Datang 5 orang. Iklim lagi apa ya? Hmm? Habib macet ininya. Iya. Di Sumberharta kan nggak bisa tuh nggak lurus, putar begini, macet di situ. Udah pakai motor ya? Nah, Bikin motor pakai motor. Pasti kena macet. di rumah kali mau ojek mulu. Hah? Di rumah kali mau ojek mulu.
Nyampe orang lagi lekeran jamaah aja nyampe gue gue kalau ceritain juga masih mau ngomong gua nggak mau ya, bukan harinya aja kita habis sembahyang sholat maghrib nggak nyampe lah ini ngapain di belakang pengajian lah akhirnya kongko ngamplopin iya Yusman kalau masih ada Yusman ada pernah lagi Yusman Ya Rasulullah salamun alaika Rabbi asri wa daraji Ya Rasulullah salamun alaika Rabbi asri wa daraji يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خلق مالك الوجوب سواك عند خلول العاجز العامل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ونفس لا تقنتي من جلة عظمت إن الكبائر بالغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإنسان في الكتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه لا حول ولا قوة
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-Mukarram al-Muhtaram yang saya hormati guru kita Ustaz Haji Zaini Mata'anallah betul hayati. Mukarram al-Muhtaram orang kita Haji Zakaria. Mukarram al-Muhtaram Ustaz Habib Ustaz Mukhlis juga Ustaz EKM Ustaz Al-Hasan Saudara Zaini, serta para asatidz, para orang tua, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di Mushola Al-Ihsan dalam rangka menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita tuntut diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga mengampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita di dalam membaca kitab Risalatul Jami'ah karangan Sayyidina Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sedikit lagi ini tinggalnya. Wa azabul qabri wa na'imuhu wa na'imahu. Dan salah satu yang kita yakini adalah siksa kubur dan nikmat kubur. Siksa kubur dan nikmat kubur itu ada, benar adanya. Dan seseorang itu mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur, ruh dan jasadnya, ruh dan jasad ya sama-sama mendapatkan nikmat atau azab di dalam kubur. Itu sudah lewat ya. Kemudian wa na'taqidu annal malaikata haqqun, dan kita meyakini bahwasannya malaikat itu benar adanya. Malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum, dan bahwasannya mereka zawu ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Para malaikat itu ada yang memiliki sayap 2, ada yang memiliki sayap 3, ada yang memiliki sayap 4 ya. Allah ciptakan para malaikat itu dari cahaya. Allah ciptakan dari cahaya. La yafturuna an ibadatillah, mereka tidak pernah lelah untuk menyembah Allah. Wa la ya'suna amrahu, tidak pernah mereka melanggar perintah Allah. Itu para malaikat ya, tak pernah lelah diperintah sama Allah. Nggak kayak kita manusia, ada capek, ada lelah, ada sakit. Tapi kalau para malaikat nggak ada itu semua ya, nggak ada. Itu para malaikat. Wa afdaluhum Jibril, paling afdalnya malaikat adalah malaikat paling afdal. Ada yang mengatakan Mikail, ada ulama yang mengatakan paling afdal Mikail. Tapi yang mu'tamad bahwasanya yang afdal adalah malaikat Jibril. Dan jumlah para malaikat itu tak ketahuan, yang tahu hanya Allah. Allah saking banyaknya malaikat, lebih banyak dari manusia, lebih banyak dari bangsa jin. Jadi paling banyak ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat, sisanya gak wajib kita tahu. Kemudian wal jannata, surga, wan naro, neraka. Kita mesti meyakini bahwa surga dan neraka itu hakun, benar adanya. Wa huma mawjudatani al-an. Surga dan neraka itu ya, sekarang itu sudah ada. Ya, surga dan neraka sekarang nih udah ada.
Wa annal jannata makhluqatun lis-shawab. Surga Allah ciptakan untuk apa? Untuk ganjaran pahala orang-orang yang berbuat baik atau yang taat kepada Allah. Wan naru, neraka mahdudatun lil azab, Allah siapkan untuk siksaan bagi orang-orang yang mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Siksanya adalah api neraka. Api neraka. Ya, sekarang udah ada. Tinggal nunggu isinya. Udah siap. Ya. Udah siap. Tinggal nunggu isinya kapan? Nanti. Ya. Ketika sudah kelar di padang mahsyar, yang ditentukan masuk surga, yang ditentukan masuk neraka, yang ditentukan yang berhak menerima azab akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara ahli-ahli surga. Amin. Wal jannatu ala ma qalahu al-aktsarun fawqas samawat. Dan surga itu ya, atas pendapat banyak para ulama, surga itu jadi adanya di mana? Fawqas samawat. Adanya di atas langit. Di langit pertama, kedua, ketiga terus. Nah, surga ada di ujung. Sebelum arsy. Di bawah arsy. Kan ciptaan yang paling besar kan arsy. Nah, surga ada di bawah arsy. Yang lempeng di bawah arsy surga Firdaus, lempeng di bawah arsy. Jadi surga Firdaus itu atapnya arsy, atapnya. Kalau kita kan bumi atapnya langit pertama. Ya, bumi atapnya mana? Langit pertama. Kalau surga Firdaus atapnya itu arsy. Gitu. Dikatakan, diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, minta biar dimasukkan ke surga Firdaus. Minta. Jadi jangan Allah masukin sakit ya. Minta surga, tapi minta surga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allah, kami minta ridhamu dan surga. Nah, tapi di dalam doa lain ya, Nabi menganjurkan mintanya surga paling atas. Kalau Habib Salim ngajarin kita setiap habis salat, Allahumma askinna a'lal jannah. Ya Allah, tempatkan saya di surga yang paling atas, surga yang paling tinggi, surga yang paling atas. Mintanya Firdaus. Karena seluruh sungai yang ada di surga itu pertamanya berpancarnya dari surga Firdaus, semua sungai. Berarti kan lebih benih. Kayak kita di sini contohnya kali. Ya, kalau dari pokoknya kan di gunung bening kan, udah nyampe sini butak. Ya beda gitu ya. Bukan berarti di surga itu butak, airnya kagak. Cuma kalau yang lebih atas lebih bagus. Surga Firdaus. Kalau orang masuk surga Firdaus itu tiap saat dia bisa melihat Allah. Tiap saat dia bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Tiap saat. Karena Nabi Muhammad surganya pasti Firdaus. Pasti surga Firdaus. Makanya mintanya surga yang paling tinggi. Dulu pernah ada dua orang, ya, ada dua orang Muslim ibadahnya bareng, sholat bareng di musola lehsa, tidurnya bareng, baca doa, semua amalnya sama, pergi haji bareng, puasanya bareng. Begitu nanti di hari kiamat, yang satu masuknya surga biasa, yang satu surga
sama sama dia udah kemana-mana saya berdua sama dia ibadah kosong mau kemana udah Pak. Kenapa saya di surganya? Kenapa saya surganya beda sama dia? Dia di surga Firdaus, saya di bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kamu di dunia, kamu tidak pernah minta untuk dimasukkan ke surga yang paling tinggi. Kamu nggak minta dulu, coba kamu minta. Hanya minta, kata Nabi, idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus fa innahu awsatul jannah. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah. Ya. Wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atasnya langsung arsy, ya, sehingga sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Katanya itu cuma dongeng, lalu dongeng. Saya ngomong gitu, itu dongeng itu hari kiamat. Dia bilang dongeng. Ya. Makanya ditaruh ke rukun 5. Ya. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Harus percaya kita dengan hari kiamat dan apa-apa yang ada di hari kiamat. Seperti apa contohnya? Kal arsh, seperti arsh itu benar adanya. Wal kursi, kursi benar adanya. Wal lauhil mahfuz benar adanya. Wal galam benar adanya. Wal isra bijasadihi, isra mi'raj benar adanya. Hatta balagha fil qurbi minallahi ta'ala kaqabi qausaini aw adna, sampai Rasulullah menghadap Allah dan dekatnya itu seperti busur panah. Ya, kaqaba qausain. Ya, seperti busur panah. Seukuran busur, jadi sangat dekat. Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kita harus percaya. Apalagi yang dikhabarkan sama Nabi, ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bi syara'itis sa'ah. Dan Nabi mengkhabarkan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Nanti hari kiamat itu akan datang, tanda-tandanya disebutkan sama Nabi di berbagai macam hadis. Seperti apa contohnya? Kadzuhuril Mahdi, seperti akan nampaknya Imam Mahdi. Ya, Mahdi nanti bakal turun, atau bukan bakal turun, bakal nampak. Dari mana nampaknya? Wallahu a'lam. Ya. Dikatakan di dalam hadis lain, ya, nanti itu di hari kiamat, ketika terjadi, kata Nabi ini, ketika terjadinya perebutan tahta antara 3 raja fi ardikum hadza, di tanah kalian ini, maksudnya Mekah, Madinah, nanti akan terjadi perebutan tahta oleh 3 raja, perebutan kekuasaan oleh 3 raja fi ardikum hadza, di tanah kalian ini, maksudnya Mekah, Madinah. Kemudian dan tidak ada sama sekali dari ketiga bukan raja, ketiga orang yang ingin merebut itu, tidak ada satupun yang menjadi raja. Ya harus kita akan terjadi peperangan. Nah, nanti ada satu orang, kata Nabi SAW, datang min masyriqil ardi, akan ada nanti pasukan yang datang dari timur bumi, yang dari timur bumi. Ini hadis Nabi. Ini sekarang itu kalau kita lihat, Pak, di Saudi itu yang memimpin ini kan Raja Salman.
Tapi Raja Salman itu kan sekarang sudah seperti tidak berdaya. Jadi yang berkuasa sekarang anaknya. Mestinya kan turun ke adiknya. Kalau Raja Salman nanti mati, turunnya ke adik. Nah, kan dulu kan Raja Fahad tahun 90-an tuh. Raja Fahad turun ke adiknya Raja Abdullah, turun ke adiknya Raja Salman, terus jadi turunnya ke adik semua. Anaknya Abdul Aziz semua adik. Masih ada adik-adiknya Raja Salman ini masih ada. Ya, namanya orang haus kekuasaan. Ketika adik-adiknya melihat itu kekuasaan dipegang sama anak Raja Salman, yang lain kan pasti gak bakalan ridho. Apa? Cemburu. Kenapa gak anaknya Raja Fahad? Kenapa gak anaknya Raja Abdullah? Kenapa? Akhirnya mungkin nanti akan timbul kecemburuan, akan terjadi pemberontakan apa segala macam, akan diperebutkan tahta itu. Mungkin ini salah satu tanda-tandanya. Salah satu tanda-tandanya. Nah, ketika berebut nggak ada yang jadi sama sekali, akan datang satu pasukan dari timur bumi yang dipimpin oleh seseorang. Apabila kalian mengalaminya, maka baiatlah pemimpinnya, innahu, karena dia adalah Mahdi. Nanti yang akan merebut kekuasaan itu bukan dari 3 raja ini, tapi yang merebut itu adalah Imam. Bukan direbut sih sebenarnya, dia apa? Diambil alih ya. Diambil alih. Apabila kalian bertemu dengan orang tersebut, maka baiatlah dia, kata Nabi, karena dia adalah Mahdi al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Nanti itu apa nampaknya seperti itu nanti ya. Mungkin kalau nggak kita, anak kita. Kalau nggak anak kita, cucu kita. Belum tentu kita juga. Tapi selalu pesan-pesan itu ya. Karena ini wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahdi memimpin pasukan muslimun, memimpin pasukan muslimin. Nanti yang menjadi panglimanya siapa? Panglimanya Nabi Allah Khidir, ikut perang. Melawan apa? Melawan orang-orang kafir harbi di akhir zaman itu, Yahudi itu, Israel ya, iblis itu. Nanti bakal diperangi itu semua. Habis dihabisin dah semua ada tuh. Si apa namanya yang Bunyamin tuh, kayaknya tuh, udah mati duluan kali ini ya. Dihabisin tuh, ya. Karena mereka adalah tentara-tentaranya Dajjal. Yang memerangi Dajjal, Imam Mahdi, dan siapa lagi? Wa nuzulu Isa. Habis itu turunnya Nabi Allah Isa dari langit turun. Nuzul. Kalau Imam Mahdi zuhur itu nampak. Nampak. Kalau Nabi Allah Isa turun. Karena dari anak-anak jangan berisik, anak-anak jangan bercanda. Wa nuzul Isa alaihissalam gurbas sa'ah, dekat dengan hari kiamat. Wa qatlihi Dajjal, dan dia Nabi Allah Isa beliau akan membunuh Dajjal. Mulai itu Dajjal dibunuh. Dajjal dibunuh. Nah, setelah Dajjal dibunuh, umat Islam makmur tuh. Makmur, hidup makmur. Tapi dikatakan domba dan serigala, domba akan merasa aman dari serigala. Kalau ada serigala nggak merasa terancam. Jadi jangan lagi manusia, binatang aja pada akur. Ini kan yang bikin ribut manusia nih sekarang, itu pokoknya tuh Yahudi ini pada ribut, ya, pada akur. Itu Yahudi biangnya. Orang Yahudi dihancurin,
Ntar yang memimpin Imam Mahdi sama Nabiullah Isa. Makmur umat Islam. Tapi ntar dikit lagi kiamat, gak lama lagi. Kita juga anak Yahudi ada di kita. Ada banyak anak-anak Yahudi Indonesia banyak. Itu. Wa tulu'i syamsi min maghribiha, dan terbit matahari dari barat. Sekarang kan dari timur. Ntar kalau udah kiamat terbit matahari dari barat. Kemudian wan fijaris sad liya'juj wa ma'juj, itu salah satu tanda kiamat. Ya, hancurnya atau terbukanya tembok Ya'juj wa Ma'juj. Kalau kita manggilnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini kan sekarang ada nih. Ya, dia dikurung di tembok besi. Gimana tuh tembok besinya? Wallahu a'lam. Ada yang bilang di Cina, ada yang bilang di Rusia bagian atas. Yang nembok siapa? Dulu yang nembok Al-Iskandar Dzulqarnain. Al-Iskandar Dzulqarnain, salah satu hamba Allah yang soleh, yang pernah memimpin seluruh bumi, raja seluruh bumi. Kan gak ada raja yang menguasai seluruh bumi kecuali 4. 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim Nabiullah Sulaiman sama Al-Iskandar Dzulqarnain. Dua raja yang muslim memimpin seluruh bumi. Yang kafir 2 juga. Yang kafir 2, Namrud sama Shaddad bin Ad. Nabiullah Hud di zaman Nabiullah Hud. Atau lagi Namrud zaman Nabi Ibrahim. Pemimpin seluruh bumi dipimpin. Yang muslimnya 2, itu salah satunya Iskandar Dzulqarnain. Nah, Iskandar Dzulqarnain dia yang Al-Iskandar. Kalau kita lihat orang barat namanya Alexander. Nah, itu ngambilnya dari Al-Iskandar Dzulqarnain. Kalau orang Arab, orang barat kan begitu kan? Iya. Iya, Al-Iskandar namanya, Al-Iskandar. Kalau orang barat nyebutnya Alexander. Kalau di dalam bahasa Inggris Alexander the Great namanya, the Great, yang agung, yang berkuasa. Dzulqarnain. Nah, itu beliau yang pernah menutup besi pakai besi. Aduni zubarul hadid. Ambil ya, jadi dilelehkan tuh besi, kemudian dibikin tembok sama Dzulqarnain. Nah, nanti di akhir zaman tembok itu bakal hancur. Keluar 7 wa Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj, menghancurkan bumi. Wa khurujihim, keluar mereka. Wa syurbihim al-bahr, air laut semuanya diminum sama dia. Air laut. Wa syurbihim al-bahr. Wa raf'ul Qur'an, salah satu tanda kiamat Al-Qur'an diangkat sama Allah. Diangkat. Wa ghairi dzalika, dan banyak macam lagi tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda. Nas'alullah an yaqiyana. Kita minta kepada Allah, semoga Allah menjaga kita syarral fitani, keburukan atau kejahatan fitini wa dunya. Udah banyak fitnah sekarang, akhir zaman dulu banyak fitnah. Bumi udah mulai rusak ya. Udah di zaman akhir zaman, kita hidup di ujung zaman. Ini perang Israel Palestina nih, antara muslim dan kafir ya, bukan Islam dan muslim. Ini berhentinya kapan? Ntar Imam Mahdi keluar, berhentinya dihabisin semua Yahudi, semuanya dihabisin. Itu yang memerangi Islam.
habis semua. Nggak ada yang bisa ngumpet dia pada, nggak ada yang bisa ngumpet. Kalau dulu kan zaman Hitler Yahudi dibunuhin tapi disisain. Ya, nanti nggak ada sisa sama sekali. Kemudian lagi apa? Na'taqidu anna syaqi man huwa syaqiyun fi ilmi Allahil azalil qadim, dan kita mesti meyakini bahwasanya orang yang meninggalnya su'ul khatimah adalah orang-orang yang memang sudah tercatat su'ul khatimah ya dari pengetahuan catatan Allah dari dulu. Udah dari dulu emang dia udah tercatatnya su'ul khatimah. Wasa'idul azali, dan orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang meninggalnya memang sudah tercatat dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian wa annal anbiya wa syuhada la tabla ajsamuhum, maksudnya para nabi dan para syahid ya, jasad mereka tidak akan hancur. Akan hancur. Para nabi itu masih ada jasadnya sampai sekarang. Semua nabi, 124.000 nabi, jasadnya nggak hancur. Juga syahid nggak hancur ya. Wakada ajbul nabi juga ya, ujung tulang ekor yang ada pada manusia min kulli insan itu tidak akan hancur ya. Itu tidak akan hancur. Ujung tulang ekor, ini kita manusia masing-masing ada tulang ekor ya, tunggir. Nah itu ujungnya nanti ada ajbul zanab. Itu ajbul zanab nggak bakalan hancur. Titik itu, bibit itu titiknya kayak biji. Iya gitu. Semuanya bisa hancur, tulang hancur, gigi hancur, daging apalagi, rambut hancur, binasa semua. Tapi ajbut zanat nggak bakalan hancur. Atau mau dimakan hewan tanah juga nggak bisa hancur itu. Karena itu nanti yang akan menjadi bibit lagi buat Allah jadikan, Allah bangkitkan manusia. Manusia itu nanti. Waruh, juga ruh tidak akan binasa. Wajismul muadzin, dan jasadnya seorang muadzin al-muhtasib, tapi muadzinnya muadzin yang lillahi ta'ala, itu gak bakal hancur tuh jasadnya. Ada yang mengatakan kalau azannya 7 tahun, ada yang mengatakan kalau azannya 12 tahun. Ada yang ulama ada yang mengatakan dalam sebagian riwayat, siapa orang yang azan 7 tahun lillahi ta'ala nggak pakai digaji, nggak minta gaji, enggak. Kalau dikasih sih terima. Dia nggak minta gaji, enggak. Ya cuman kadang-kadang DKM suka ngasih, itu nggak apa-apa. Ikhlas dia azannya selama 7 tahun, dalam riwayat 12 tahun. Ini nggak bakalan dimakan jasadnya di dalam kubur, nggak bakal binasa jasadnya. Dan nanti dibangkitkan di hari kiamat. Lehernya panjang. Muadzin itu lehernya panjang. Nah, dibangkitkannya di hari kiamat. Nanti kan tanda-tanda banyak di hari kiamat. Ada orang yang lehernya panjang, oh berarti dia muadzin nih dulu. Iya. Ada lagi orang yang dibangkitkan mukanya kayak keledai. Oh ini berarti di dunia dulu dia sering duluin imam. Ada lagi yang dibangkitkan mukanya hitam, mukanya hitam, muswadul wajah. Hitam mukanya, banyak titik hitam. Oh berarti ini orang di dunia celutak, suka minta sama orang, suka minta. Nanti orang yang sering minta itu di hari kiamat dibangkitkan hitam mukanya. Oh iya, apa? Iya, kayak kuali gitu modelnya. Lagi orang yang dibangkitkan di hari kiamat nanti badannya kayak semut. Badannya kayak semut tapi muka orang. Oh ini dulu orang di dunianya orang sombong. Ini orang-orang sombong, Allah bangkitkan badannya kayak semut. Iya. Ada yang merasa gede. Gitu. Wa anna al-Imam Syafi'i wa Abu Hanifah wa Malikan wa Ahmad wa ghairuhum min a'immatid din ala hudan min rabbihim. Dan kita mesti meyakini bahwasanya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad wa ghairihim, dan selain daripada imam yang empat ini seperti siapa? Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ibn Uyainah,
Ya, banyak lagi Imamul Laits, terus Imam Auza'i, banyak lagi mujtahid-mujtahid, mereka itu ala hudan min rabbihim, semuanya berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu kan satu. Kebenaran itu satu. Kok kenapa ada 4 mazhab? Padahal kebenaran itu pasti cuma satu. Gitu kan? Nah, kalau ada satu hukum yang berbeda pendapat antara 4 mazhab, maka salah satu dari mereka pasti yang ala shawab, benar. Nah, yang 3 berarti kan salah, tapi kesalahan mereka tidak menjadikan itu dosa. Malah mujtahid yang benar, satu hukum ada 4 mazhabnya. Dalam satu hukum nih, ada satu hukum berbeda 4 mazhab ini. Yang benar umpama Imam Syafi'i, ya, berarti ijtihad beliau dalam hukum ini dapat pahala 2. Imam Malik salah dalam ijtihadnya umpama, berarti pahalanya 1. Jadi nggak ada yang dosa. Karena mereka ijtihad dengan ilmu ambil dari Al-Quran, dari hadis, jadi nggak ada yang dosa. Makanya semua imam-imam yang terdahulu itu mereka ala hudan min Allah. Mereka itu semua di atas petunjuk Allah. Wa ikhtilafuhum rahmah. Dan ikhtilaf, perbedaan yang ada terhadap mereka itu semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para hadirin jemaah sekalian. Ini tauhid sudah lewat berarti ya. Nanti tinggal kita masuk ke Kitabut Thaharah, bab menerangkan tentang bersuci, atau masuk di dalam ubudiyah, bab tentang ibadah baru. Ya, pada tauhid, terus fikih, nanti terakhir baru tasawuf. Jadi risalatul jami'ah artinya risalah yang jami', yang lengkap. Karena apa? Karena terdiri dari 3 ilmu: tauhid, fikih, dan tasawuf. Insyaallah fikihnya kita mulai nanti dari pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sudah kita dapatkan ilmu pada malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya dan bisa kita mengamalkannya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa batin lana fi dinina ma'ahli al-qudri wa zakar. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.